Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' madina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' qurra'il muhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim irin wa jami' talamitina wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fitarin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Ma'ala rasul, tiadalah atas seorang rasul, ma di sini adalah manafi ya. Tidak ada satupun seorang rasul ataupun utusan Allah itu illal balagu, kecuali tugasnya cuman menyampaikan. Al-iblagu artinya penyampai, menyampaikan gitu, lagum bagi kalian semua. Jadi tugasnya nabi, tugasnya rasul ataupun penerus-penerusnya, pewaris-pewaris para nabi dan rasul, itu tugasnya cuman menyampaikan. Tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah. Jadi tergantung kita. Nah, tergantung kita mau ikut apa tidak. Walaupun itu mungkin keluarganya seorang rasul, keluarganya seorang nabi, atau keluarganya seorang guru. Tapi andaikan tidak mau mengikuti, ya tidak bisa nabi, rasul atau para pewarisnya atau para ulama, para guru itu untuk bisa memberi petunjuk. Jadi guru dan seterusnya sampai nabi dan rasul itu tugasnya cuman mengajarkan, cuman menyampaikan. Maksa nggak bisa. Yang punya ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu cuman mengikuti, mendengarkan, kalau mampu ya melaksanakan apa yang disampaikan oleh para rasul, para utusan, para nabi dan para pewarisnya, termasuk hingga sampai ke guru-guru kita. Kalau mampu dilaksanakan. Nggak usah bantah, maksudnya nggak usah nyalain gitu baik. Mampu dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Nah, segitu baik. Itu nggak usah diakal-akal. Wah, nggak masuk akal perintah kok gini. Nah, jangan. Agama ini ada yang bisa dibangun dengan akal, ada yang tidak. Tidak semua perintah Allah dan Rasul itu bisa dimasukkan akal. Tidak semua larangan Allah dan Rasul itu bisa dimasukkan di akal. Itu begitu maksudnya. Wallahu, dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya'lamu, maha mengetahui siapa Allah, maha kebalas kepada segala sesuatu perbuatan gitu. Tubduna, yang menampakkan siapa kalian semua. Tatharuna artinya menampakkan siapa kalian semua, minal amali, dari suatu amal. Wama, dan segala sesuatu amal, taktumuna, yang pada
merahasiakan siapa kalian semua. Apapun amal kita, kita nampakkan, kita tunjukkan kepada orang, ya Allah tahu, Allah mengetahui, ya pasti akan dibalas oleh Allah. Setiap amal yang kita rahasiakan, yang kita simpan-simpan, juga akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tufun artinya yang menyimpan kalian semua minhu dari amal, fayujazi maka membalas siapa Allah kum kepada kalian semua bihi dengan amal tersebut. Jadi Allah Maha tahu. Nah, jadi baik mana Pak, amal itu disembunyikan apa dinampakkan? Tergantung. Amal itu dinampakkan ya perintahnya ada, amal itu dirahasiakan ya perintahnya ada. Amal dinampakkan larangannya ya ada, amal diumpetkan atau dirahasiakan larangannya pun juga ada. Jadi bagaimana menyikapinya Pak? Amal dinampakkan ya tergantung niat kita gitu. Walaupun dinampak-nampakin tapi wong memang betul-betul dia sudah istiqomah, nggak pengaruh lagi. Nampak Pak Janis juga pengaruh, nampak Pak Taufik juga pengaruh, nampak Pak Mukhlis juga pengaruh, ya kan? Dia tetap jalan terus, ya nggak pengaruh lagi, nampak ataupun nggak nampak. Contoh Mas Kemi, ya kan? Ada beliau, nggak ada beliau kan tetap kalau datang, ya kan? Nggak urusan Mas Kemi ya. Nampak nggak urusan. Nah itu. Jadi amal itu yang perintahnya dinampakkan ya ada, perintahnya yang dirahasiakan, diem-diem ya ada, yang larangannya dinampak-nampakin ya ada, ya larangannya dirahasiakan juga ada. Jadi tergantung keadaan. Nah, kebanyakan ya, amal itu biasanya yang disuruh menampakkan umumnya itu amal-amal yang wajib. Contoh sholat 5 waktu, maka ada syariatnya namanya sholat berjamaah. Nah itu salah satu rahasia berjamaah itu salah satunya supaya umat tahu bahwa itu hukumnya wajib, harus dilakukan sholat 5 waktu tersebut gitu. Ya ada amal itu kalau bisa ya jangan dinampakkan. Yaitu termasuklah amal-amal sunnah atau ibaratnya sodako sunnah. Kalau yang wajib usahakan malah dinampakkan gitu. Nah, jadi teorinya gitu ya. Kebanyakan dalam syariat itu kalau hal-hal yang wajib itu usahakan dinampakkan. Selebih baiknya dinampakkan. Contoh sholat 5 waktu, maka ada syariatnya, ada perintahnya berjamaah. Nah kalau sholat yang sendirian ya maka kebanyakan nanti perintahnya atau anjurannya itu dirahasiakan atau tidak dinampakkan di orang lain. Contoh sholat malam ya kan, sholat sebelum fajar dan lain sebagainya kan sholat sunnah. Nah, maka selebih baiknya tidak dinampakkan. Contoh lagi itu ada hadisnya Nabi, jangan buat rumahmu seperti kuburan, artinya gelap maksudnya. Tapi buatlah rumahmu itu terang benderang atau bercahaya dengan cara membaca Quran di rumah dan juga sholat. Yang dimaksud di situ adalah sholat sunnah. Nah makanya Mas Kemi kalau ada gerakan kok, ayo ini kita mempunyai program apa Pak? Sholat tahajud berjamaah. Kalau bisa yang seperti itu jangan diprogram, karena itu termasuk hal-hal yang pribadi atau sendiri. Tapi Pak, kami di pondok ya Pak, untuk melatih anak-anak ya tidak apa-apa gitu. Untuk kemasyarakatan ya terserah. Cuman kalau Mas Kemi sudah jadi orang alim, pilih ibadah yang enggak sholat tahajud berjamaah, kata Mas Kemi, lu aku ngelonin bojo ibadah. Nah untungnya Mas Kemi belum punya istri ya kan. Ya tapi kan juga sepadan, walaupun sama-sama amal soleh, antara ngelonin istri dengan sholat kan ya berbeda.
Sama-sama amal soleh, antara ngaji dengan amal soleh yang lain juga berbeda. Begitu maksudnya. Sama amal solehnya, sama amal baiknya, kelasnya yang berbeda. Itu begitu. Sama hal-hal contoh, zakat fitrah atau zakat-zakat yang lain. Ngapa biasanya kado amilnya, ada segala macamnya, supaya nampak bahwa amal itu hukumnya wajib. Nah, itu begitu. Nah, itu kurang lebihnya begitu ya. Terus termasuk lagi Pak Joni, kan? Ngaji kemana Pak Joni? Ngaji. Wah, pamer kau nak ngaji weh. Loh, karena ngaji itu hukumnya wajib, belajar itu hukumnya wajib, maka boleh nampakkan. Nanti timbul pamer, Pak. Pamer itu kalau sekali dua. Kalau bahasa orang Jawa itu hangat-hangat tai ayam. Nah, kadang kalau lagi punya punya tujuan giat, terus hilang lagi entah kemana. Nah, itu namanya kalau yang seperti itu bisa nanti masih terhinggapi rasa entah riya, entah apa. Tapi kalau sudah istiqomah ya insya Allah riya itu bosan sendiri, nempel di orang tersebut. Kalau sudah istiqomah atau terus menerus, pasti ada di hatinya itu tidak peduli apapun, walaupun cuma sekali atau dua kali atau sesaat atau 2 saat. Itulah yang disebut namanya ikhlas. Nah, itu begitu. Jadi termasuklah ibaratnya salah satu obat daripada penyakit riya, yaitu istiqomah. Al istiqomatu tadfa'ur riya. Istiqomah itu bisa menghilangkan daripada riya. Al istiqomatu afdolu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomahnya para wali. Berat, kelasnya sudah wali. Kalau pun kok sudah istiqomah, entah ngaji, entah apa, kok suatu amalan lah. Suatu amalan kok yang bisa istiqomahkan itu lebih utama dari 1000 karomahnya para wali. Nah, itu begitu. Memang yang berat betul, ya kan? Hujan dikit gitu ya, hujan. Kesempatan hati itu nolak. Nah, itu apalagi jamaah Pak Janis ya. Kenapa enggak adzan Pak Janis? Capek. Nah, banyak urusannya kan itu. Nah, banyak sekali. Wah, pokok setan dan hawa nafsu itu, ya kan? Setan, hawa nafsu plus dunia. 3 itulah penghambat manusia itu masuk surga. Kalau itu tidak bisa menguasainya, nah sudah. Pokoknya lama-lama aras-arasan. Kedua, memang lama-lama nanti dibuat sama Allah. Sibuk hilang. Nah, itu begitu. Nah, tapi kalau berusaha terus, lama-lama nanti diatur sendiri sama Allah. Kesibukan atau penghambat-penghambat itu lama-lama nanti diatur sendiri, diterapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka kata guru-guru kita, perbaiki keistiqomahanmu. Bahwa biasanya istiqomah berjamaah, jamaahnya diistiqomahkan. Lagi bisa istiqomahnya sholat 5 waktu, diistiqomahkan. Sudah mulai berusaha istiqomah dalam ngaji, dalam kebaikan, diistiqomahkan. Maka kalau kita perbaiki ibadah kita, keistiqomahan kita, lain-lainnya nanti akan ditertibkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang kita belum mulai berjuang untuk menyelesaikan diri kita sendiri, ya kan? Bagaimana kita bisa menyelesaikan orang lain? Diri kita sendiri nggak selesai. Sholat masih nggak istiqomah, ya kan? Berjamaah nggak istiqomah, ngaji nggak istiqomah. Bagaimana kita nak mengistiqomahkan orang lain, sedangkan diri kita sendiri belum selesai. Bagaimana kita mau menyelesaikan urusannya orang lain? Kalau urusan kita, diri kita belum selesai, kalau kita ingin menyelesaikan urusannya orang lain, bukan urusan orang lain itu selesai, tetapi urusan orang itu akan bertambah masalah karena adanya diri kita yang ikut campur tadi. Kalau diri kita belum bisa menyelesaikan diri kita sendiri, kok kita icaknya, ya kan?
perasaan kita ingin menyelesaikan masalah orang lain, sedangkan masalah kita, diri kita itu belum selesai, nafsu kita tadi belum selesai, maka bukan kita memberikan solusi kepada orang lain yang punya masalah tadi, tapi menambahi diri kita nanti menjadikan tambahan masalah di orang lain tersebut. Nah itu begitu. Maka kita harus hati-hati kan. Jadi urutannya itu ku anfusakum, jaga diri sendiri dulu, baru walikum, baru orang lain, tetangga, karib kerabat, masyarakat dan lain sebagainya. Diri kita sendiri belum bisa menyelesaikannya, belum bisa menundukkannya, bagaimana kita menyelesaikan urusannya orang lain? Ya tambah masalah karena adanya diri kita. Jangan begitu, kita latihan gitu ya untuk menyelesaikan diri sendiri. Qul la yastawil khabisu wat thayyib. Qul la yastawi. Qul katakanlah wahai Muhammad, la yastawi, tidak akan sama. Apa al khabisu, sesuatu yang jelek, al haramu, sesuatu yang haram. Haram itu kalian urus sampai manapun, kalian tutupin kayak apapun, ya tetap haram. Dan juga tidak akan sama antara yang haram tadi wat thayyibu dan juga yang halal, tidak akan sama. Terus ini ingat-ingat, orang baik itu atau kehalalan atau kebaikan itu tidak memerlukan apapun bukti untuk menunjukkan kebaikan atau kehalalan tersebut. Pokok santai nyaman orang itu akan karena melaksanakan atau mengetengahkan sesuatu yang halal atau sesuatu yang baik, maka dia tidak perlu apapun pembuktian, tidak perlu orang lain untuk sebagai bukti atau saksi bahwa itu kebaikan. Beda kalau sesuatu yang buruk atau yang jelek atau yang haram atau orang yang jahat, dia sungguh sangat memerlukan segala cara atau segala sesuatu untuk membikin supaya orang lain itu percaya bahwa dirinya itu orang baik atau yang dilakukan itu baik atau sesuatu itu baik, padahal itu buruk, berat. Jadi untuk melindungi atau menutupi keburukan atau keharaman itu buruk sekali, masuk berat sekali. Walaupun ibarat kita macam mana, supaya dianggap pangat baik, tetap buruk itulah. Tapi kalau suatu kebaikan, suatu kebenaran, sesuatu kehalalan, itu tanpa apapun, tanpa pembelaan apapun, tetap nampak baik, tetap nampak halal, tetap nampak bagus. Kalau sesuatu yang baik, yang bagus, yang halal, nah, itu begitu. Jadi kalau diumpamakan seseorang, orang baik itu tidak memerlukan apapun untuk menunjukkan kebaikannya, tetap nampak kebaikannya. Tapi orang jahat akan menggunakan segala cara untuk membangun citra supaya bahwa dirinya itu nampak sebagai orang baik. Yaitu kul la yastawil khabisu wat thayyib. Al halalu artinya sesuatu yang halal. Halal dan haram juga begitu. Haram itu ditutupin kayak apa? Ya tetap ada yang mencuat keharamannya. Kebaikan, kehalalan ya begitu. Dianggap haram apapun, wong hukumnya halal, ya tetap rasanya enak, nyaman dan santai. Kalau keharaman dibungkus apapun, alasan apapun, kalau ada dasar haramnya ya tetap terasa tidak enak, terasa haram ya tetap haram. Wes percaya begitu enggak ya begitu, karena la yastawil khabisu wat thayyib, tidak akan sama antara yang haram dan yang halal, yang buruk dan yang baik, baik bendanya maupun orangnya. Tetap begitu. Walau a'jabaka, kata Allah, walaupun mengherankan bagimu, luar biasa perasaanmu,
Sarroka artinya membuatmu senang. Surroka artinya membuatmu senang. Apakah suratul khobisi, kebanyaknya kebaikan tersebut, keharoman walaupun banyak tetap itu akan menjadikan kita celaka. Percaya ya begitu, enggak ya begitu. Cara yang tidak baik, ya kan, itu ya tetap akan menjadikan kita celaka. Kita percaya begitu, enggak ya begitu. Walaupun awal-awalnya seolah-olah itu ajabaka tadi, mengherankan orang lain tadi, kita itu seolah-olah diterima, tapi akhirnya tetap dicampakkan, tetap akhirnya nanti diremehkan, karena yaitu tadi kulla yastawil khabisu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis. Yang benar-benar itu ya fattakullah, fattaku, maka takutlah kalian semua, bisa diartikan nurutlah atas aturan-aturannya Allah kepada Allah, fitarkihi, di dalam meninggalkan kejelekan. Ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai hati atau pikiran atau perasaan atau mau berangan-angan. Supaya apa? La'allakum, supaya ada siapa kalian semua, ada itu tuflihuna, pada beruntung, ayatafuzuna artinya pada beruntung. Nah, ini ayat yang kadang bolak-balik baik di Bani Israel maupun di orang Islam sendiri. Wa nazala, dan turun lama aksaru, ketika banyak siapa orang-orang itu selalu pada bertanya, siapa kaum kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di waktu ini ayat ini turun itu karena waktu itu banyak kaum itu, banyak umat itu terlalu banyak pertanyaan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harusnya dia nggak susah bertanya itu, karena pertanyaannya itu andaikan dijelaskan dia nanti pusing, dia nanti bingung. Nah itu begitu. Nah contoh umpama ya kan, macam Pak Topik tanya, Pak itu nahunya bagaimana? Nah, nggak usah Pak Topik, malah pusing nanti diterangkan fil mudhari, fil madhi. Bang Edi ya, nggak usah tanya itu ya, malah pusing nanti. Nah, contohnya seperti itu gambarannya. Jelimet ya gitu ya. Wes tanya doa makan apa Pak Guru? Ini ya, yang mudah-mudah ya kan. Doa mau tidur, doa mau makan, doa selesai makan. Nah, yang itu wae. Cara sholat gitu ya gitu. Nah, nggak usah nahu sorobnya bagi dia, pusing nanti. Nah, yang tanya ya pusing, yang nerangkan ya pusing. Dimulai dari mana ini kan gitu. Nak nerangkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'ana tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina, la tas'alu, jangan bertanya-tanya, siapa kalian semua, an asya'a, jika dari sesuatu, ing tubda, jika diterangkan apa sesuatu tadi, ayat haru artinya diterangkan, lakum bagi kalian semua, tasukum maka akan memperburuk apa sesuatu tadi, kum kepada kalian semua. 5 karena pertanyaan, fiha yang di dalam pertanyaan tadi, kenyataannya minal masyaqqati dari sesuatu yang susah atau menyusahkan. Ya contoh tadi Bang Edi tanya, Pak, alladzinu, nah itu kalimat apa? Oh, mau dijawab itu Bang Edi isim mausul. Isim mausul itu apa sih Pak? Kan tambah pusing nanti Bang Edi ya kan itu. Gitu. Nah itu. Lah wakilnya apa Pak? Oh, jamak mudakar. Lah jamak mudakar apa sih Pak? Dakar-dakar yang alat laki-laki itu Pak ya? Bukan itu. Aneh-aneh lah, jadi pusing nanti. Ya sekiranya ibaratnya Bang Edi diterangkan tuh malah pusing,
itu jangan ditanyakan gitu. Yang kiranya enak-enak gitu lah Pak. Itu Bang. Pak, doa rukuk bagaimana sih? Rukunnya sholat apa sih? Kalau gini ini boleh apa enggak sih? Nah, gitu-gitu baik. Bang Edi, jangan tanya masalah Alladzina itu apa Pak? Yang enggak usah itu. Mandanya isim mausul Bang Edi. Isim mausul itu apa? Pusing Bang Edi ya pusing. Yang nerangkan ya pusing. Nah, gitu. Urusannya nanti anak-anaknya Bang Edi lah itu ya, bangsanya Dapa itu nanti urusannya baru isim mausul dan sebagainya, mubtada, khobar, fiil, fa'il, itu urusannya itu. Jadi kita jangan membiasakan bertanya yang sesuatu itu memang bukan ranah kita, atau andekan ya, andekan kita dijelaskan ya, itu akan memberatkan kita gitu loh, akan memberatkan kita. Contoh umpama gini, walaupun ya sah-sah boleh-boleh baik Pak Janis ya. Pak Janis ini tanya umpama, Pak Muin, bagaimana sih caranya supaya tuh bisa sholat khusyuk umpama Pak Janis kan? Akhirnya kan Pak Janis saya terangkan, ketika saya terangkan Pak Janis sholatnya jadi pusing. Khusyuk tuh begini loh Pak Janis, gini-gini, akhirnya nggak bisa tidur Pak Janis gitu. Akhirnya menganggap amalnya yang kemarin-kemarin, wah kemarin-kemarin tuh nggak berkelas amal gue, akhirnya kan repot jadinya. Nah kan gitu. Lah itu ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a ing tubdalakum tasukum. Jadi kita nggak usah banyak tanya sama guru-guru kita, yang andaikan kok kita bertanya itu, kalau andaikan dijelaskan sama beliau itu malah memberatkan kita, nggak usah. Nah itu begitu caranya. Pokoknya yang mudah-mudah baik. Nah, kita mau tanya tuh yang kira-kira nanti andaikan kita melaksanakan tuh wah enak, enteng, mampu, bisa. Andaikan kita menerima penjelasannya tuh mudah, nah, gitu ya. Yang kelihatannya sulit-sulit tuh nggak usah Pak Janis ya. Nanti malah pusing, nggak bisa tidur gitu. Wa ing tas'alu, dan jika bertanya siapa kalian semua, anha, dari sesuatu yang membuatmu bahaya, khina yunazzalu, ketika diturunkan apa Al-Qur'anul Qur'an, ai fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya di zamannya baginda Nabi Agung baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubda, maka akan terang atau jelas apa atau sesuatu atau asya tadi lakum bagi kalian semua. Maknanya apa? Ai al makna, artinya maknanya idza sa'altum, jika bertanya siapa kalian semua, an asya, dari sesuatu hal, fi zamanihi, di zamannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunazzalu, maka akan turun apa Al-Qur'anu Al-Qur'an biibdaiha, untuk menjelaskan apa yang kamu tanyakan. Jadi bedanya di zaman Nabi itu dengan kita sekarang. Di zaman Nabi itu kalau ada seorang bertanya kepada baginda Nabi, itu tidak akan Nabi itu langsung jawab, kecuali hukum itu atau sesuatu itu sudah pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Pasti nanti Nabi bengong dulu, karena Nabi itu wama yang tiku anil hawa. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Wa innahu illa wahyui yuha, dan sesungguhnya apa yang dikatakan Nabi itu wahyu, yuha, yang diwahyukan apa? Wahyu tadi. Jadi walaupun itu hadis, walaupun itu apapun, sebenarnya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya yang berbeda. Ada yang kalamullah langsung, ada yang hadis tapi lewat baginda Nabi, namanya hadis qudsi. Ada yang dari Nabi sendiri, namanya hadis. Ada yang nanti sudah dijelaskan oleh Nabi, hadis tadi yang berbentuk-bentuk jadi sunnah Nabi. Nah itu begitu, semuanya itu adalah wahyu yuha, yang diwahyukan kepada baginda Nabi. Beda kalau kita kadang ngomong cak-caknya yo-yonian, rupanya nak ngakalin ya kan itu. Cak-caknya gini-gini rupanya nak dapat. Ngomong caknya gini-gini rupanya nak apa, punya tujuan, nah kan gitu. Pokoknya diancam oleh Allah itu. Itu seperti itu. Wa mata abda, dan ketika menjelaskan, menerangkan
siapa nabiha kepada asya saatkum, maka memburukkan siapa saat, maka buruk memburukkan apa makum kepada kalian semua. Falatas alu, maka jangan bertanya siapa kalian semua anda dari sesuatu yang andaikan diterangkan atau disampaikan itu malah memperburuk diri kalian. Qad afa, sudah benar-benar memaafkan siapa Allah anha dari itu semua. Ayan mas'alatikum, artinya dari pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan kalian semua. Fala ta'udu, maka jangan mengulangi siapa kalian semua. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu ghafurun, dat yang banyak ampunannya, halimun, juga yang dat yang maha berbelas kasihan. Artinya tuh sangat apa istilahnya tuh, sangat pengertian lah gitu. Qad sa'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Qad sa'ala, sudah meminta atau menanyakan kepada asya, ay al asya, artinya sesuatu yang andekan kok ditanyakan terus itu jadikan memberatkan. Siapa kaum min qablikum, dari sebelum kalian semua. Contoh kisah apa itu? Kisah Baqarah, ya kan, dengan Nabi Musa. Perintahnya awalnya kan cuman disuruh nyembelih sapi. Karena banyak pertanyaan, sapi yang bagaimana Nabi Musa? Ya akhirnya nunggu wahyu lagi. Sapi yang begini. Yang begini nih, yang laki-laki apa perempuan Nabi Musa? Oh, yang perempuan. Terus yang bagian warnanya apa Nabi Musa? Nunggu wahyu lagi. Oh, yang warnanya ini sofra unfaqi'ul launwa tasurun nadirin dan seterusnya. Akhirnya kan repot. Padahal perintahnya pertama tadi cuman disuruh nyembelih sapi. Akhirnya macam-macam karena banyak pertanyaan, banyak permintaan. Akhirnya sapi yang tidak untuk, kalau bahasa dulu itu membajak, bahasa sekarang untuk traktor lah, garap sawah kalau sekarang. Macam-macam pokoknya. Nah itu jadi susah karena banyak pertanyaan yang seharusnya ketika diperintah langsung dikerjakan itu sudah selesai. Nah, itu contoh-contoh dari kaum sebelumnya. Fajibu, maka mengijabahi siapa para nabi kepada kaumnya. Bayanu ahkamiha, artinya keterangan hukum-hukumnya asya. Summa asbahu, lalu menjadi siapa mereka, aisoru, artinya pada menjadi siapa kaum, biha, dengan keterangan dari asya atau sesuatu tadi, jadi itu kafirina, pada mengingkari atau kafir. Bitarkihim, dengan meninggalkannya mereka, al-amalah, kepada mengerjakan, biha, dengan permintaan atau pertanyaan mereka. Akhir-akhirnya karena banyak pertanyaan, tanya gini, tanya gini, akhirnya makin berat, makin susah, makin nggak paham, akhirnya lama-lama ibaratnya itu malas mengerjakannya. Bitarkihim al-amala biha. Ma ja'alallahu min bakhirati wala sa'ibati wala wasilati wala hammin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Shadaqallahul adzim wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.